Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Saya Sutrisni dari SDN 1 Siwalan, Melarak, Ponorogo. Saya Fitri Sitanelong dari TK Dharma Wanita Pate, Pulung, Ponorogo. Saya Roni Sita Widyastuti dari SMPN 1 Melarak, Kabupaten Ponorogo. Kali ini kami akan melaksanakan praktik modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik yang meliputi pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Baiklah, sudah lama tidak bertemu ini. Semoga Bu Fitri dan keluarga selalu sehat-sehat ini ya. Iya. Baik Bu Fitri, hari ini materi kita tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, tentang coaching untuk supervisi akademik. Ini saya sebagai observer, pengamat, dan Bu Fitri sebagai coach. Nah, Bu Fitri, sebelum Bu Fitri melaksanakan coaching, itu ada prinsip-prinsip coaching yang sebaiknya Bu Fitri perhatikan. Yaitu dalam coaching itu Bu Fitri harus membentuk kemitraan dengan coachingnya. Jadi jangan terkesan seperti senior dan junior, jadi lebih terkesan sebagai kemitraan saja. Nah, yang kedua adalah menggali potensi yang dimiliki oleh coach dengan proses yang kreatif. Saya percaya Bu Fitri itu orang kreatif, nanti mungkin bisa menggali potensinya dengan maksimal. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti coach yang harus Bu Fitri hadirkan, yaitu kehadiran penuh. Jadi panjenengan harus hadir 100% di situ, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang berbobot itu panjenengan bisa menggunakan rasa. Rasa itu R-nya itu receive, menerima. Panjenengan menerima, kemudian A itu ask, itu bertanya. Kemudian ada S itu summarizing, itu membuat catatan kecil. Jadi panjenengan bercatatan. Setelah itu yang ketiga itu ada appreciate. Ya, appreciate itu panjenengan memberikan apresiasi kepada coach. Selanjutnya jangan lupa mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif kita akan bisa menggali apakah sebenarnya yang menjadi permasalahan atau yang diinginkan oleh coach tersebut. Nah, selanjutnya alur ceritanya jangan lupa ada tujuan yang perlu disampaikan, ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach panjenengan. Sudah siap ya Bu? Nah, sebelum panjenengan memulai coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Fitri sebagai coach kembangkan kepada coaching panjenengan? Saya ingin mendengarkan dengan aktif, ya. Terus kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Bu Fitri ingin mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kalau yang secara lebih spesifik lagi Bu, yang spesifik lagi yang ingin dikembangkan dari dua kompetensi yang panjenengan sampaikan apa? Saya ingin mendengarkan secara aktif, menggali potensi coach agar bisa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Oke, baik. Jadi mendengarkan secara aktif ya Bu. Ya. Nah, untuk indikator pencapaian yang ingin dituju dalam proses coaching tersebut apa Bu Fitri? Dalam coaching, insya Allah saya nanti akan menerapkan alur cerita secara runtut agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik. Ini dari pra supervisi ini saya sudah menilai Bu Fitri sudah siap untuk melaksanakan supervisinya dengan coaching. Ya. Baik Bu Fitri, semoga nanti coachingnya lancar, kemudian alur ceritanya bisa runtut sehingga nanti ide-ide kemudian potensi dari coach bisa tergali, dan misalkan coach tersebut memiliki masalah, permasalahannya juga bisa terselesaikan. Semoga Ya, baik. Baik, silakan dimulai coachingnya dengan coach Ibu.
kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bu Trisni, kenapa kok wajah rautnya seperti itu? Ada apa Bu Trisni? Sebenarnya kalau secara fisik sehat, Ya. Bu, cuma batuk dikit ya saja. Tapi memang benar secara pekerjaan saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Fitri. Penjenengan mau menyampaikan apa? Gini Bu Fitri, pripun nggih? Bisa ya langsung saya jelaskan sama Bu Fitri? Iya, sakit. Monggo. Alhamdulillah. Saya bisa. Saya fokus kelihatannya dengan ini pas sih, Ya. kelihatannya suasananya pas kali ini. Gini Bu Fitri, di sekolah kami kan ada anak pindahan dari suatu SD lah ya, kecamatan lain, kecamatan lain. Anak tersebut adalah anak yang istimewa, luar biasa Bu. Inklusi, anak inklusi ya. Nah, anak inklusi tersebut secara di IQ di atas rata-rata, tetapi untuk tingkah lakunya, aktif fisiknya itu luar biasa Bu. Jadi pertama kami memasukkan anak tersebut di kelas itu memang sedikit menjadikan kurang nyaman teman-temannya. Memang hari pertama ya Bu, membuat ketidaknyamanan teman-temannya karena memang luar biasa aktifnya. Perlu diketahui bahwa sekolah kami ini memang harus menerima siswa inklusi Bu. Memang sekarang ini sekolah-sekolah kan memang harus menerima ya Bu, tetapi di Kecamatan Melarak sini memang ada 4 sekolah yang benar-benar harus wajib mengikuti inklusi juga menerima, diantaranya SD saya ini yaitu SD 1 Siwalan ini Bu. Nah dari situ kan kami memang harus menerima, apapun kondisinya kami pun harus bisa menyiapkan diri seperti itu. Tetapi karena ketika di kelas memang belum bisa terkondisikan dengan baik, otomatis teman-teman satu kelas itu Bu lapor pada orang tuanya bahwa keadaan kelas sekarang crowded, keadaan kelas kurang terkendali karena ada siswa pindahan tersebut. Nah, seperti itu Bu. Dan kemudian wali pun ada yang WA ke saya Bu, ada yang langsung ketika mengantarkan anaknya ke sekolah itu langsung, Bu, sekarang keadaannya katanya si anak saya si A ini kelas 1 itu terlalu rame, terlalu tidak terkendali Bu, karena ada murid baru. Bahkan ada satu wali murid, kenapa Bu kenapa Bu anak seperti itu kok diterima lah? Anak seperti itu kan saya juga deg gitu Bu, kok anak seperti itu. Nah ya mungkin Bapak Ibu wali murid itu kan ya belum kurang paham masalah sekolah inklusi maupun anak-anak yang memang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, setelah itu kan terasa memang di kelas saya itu kurang nyaman sekali seperti itu permasalahan saya. Terus Bu Trisni, dari pertemuan ini tujuan penjenengan apa yang diharapkan dari permasalahan Bu Trisni tadi? Permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Saya kesini menemui Bu Fitri itu bertujuan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya jelaskan di depan tadi seperti itu. Saya ingin mencari solusi yang benar-benar bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu Fitri. Oke. Terus menurut Bu Trisni, bagaimana kelas yang Anda inginkan? Harapan-harapan saya atau kelas ideal yang saya harapkan itu bagaimana anak-anak yang bukan kategori berkebutuhan khusus itu nyaman belajar di kelasnya, anak yang inklusi juga nyaman belajar di kelasnya, guru juga bisa nyaman dalam mengajar, lingkungan sekolah Bapak Ibu guru yang lain ataupun Ibu Kepala Sekolah juga nyaman dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing seperti itu Bu. Dari seperti itu, rencana ke depannya Bu Trisni seperti apa? Rencana ya Bu. Iya.
kelihatannya seperti ini Bu, karena melihat kreditnya di ruang kelas, kami mungkin yang pertama jelas saya akan menganalisa kebutuhan anak inklusi atau berkebutuhan khusus tersebut seperti apa, kebutuhannya, gaya belajarnya bagaimana, seperti itu. Dan kalau untuk anak-anak yang lain Bu, itu sudah saya petakan kemarin untuk kebutuhan belajarnya seperti apa. Nah ini PR saya itu apa ya, yang buat anak berkebutuhan khusus itu nyaman, juga gaya belajar yang diinginkan anak itu seperti apa, seperti itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau memang anak tersebut disekolahkan di sekolah ini kan bertujuan untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain ya Bu ya. Ketika bersosialisasi mungkin terjadi sedikit gesekan karena keaktifan anak tersebut, mungkin suatu saat 1 jam kita barengkan dalam satu kelas, kita bersamakan dalam satu kelas pembelajaran bersama. Kemudian kalau memang sudah agak sulit dikendalikan, kami menyediakan ruang khusus belajar untuk anak inklusi, walaupun hanya sendiri ya. Tapi bukan begini loh, bukan berarti saya sendirikan itu tidak ada gurunya, membeda-bedakan itu tidak. Karena kami juga akan mengangkat guru pendamping Bu. Guru pendamping untuk mendampingi di kelas ketika bersama, klasikal ya Bu ya. Ketika pembelajaran sudah mungkin kalau tidak kondusif, anak tersebut kami masukkan ke kelas khusus, ruangan khusus yang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, mungkin seperti itu, didampingi dengan guru pendamping dan juga diajar oleh guru kelas, saya sebagai guru kelas. Terus rencananya itu mulai kapan Bu Trisni Anda lakukan? Kalau untuk ini saya harus koordinasi dengan kepala sekolah Bu ya. Rencana saya minggu depan ini sudah siap untuk pembelajaran seperti itu Bu. Ini teman-teman staf ini saya sudah izin Ibu Kepala Sekolah tadi lewat WA untuk membantu saya mendesain kelas khusus tersebut. Mungkin minggu depan ini Bu. Mungkin sebulan ya. Terus Bu Trisni setelah tadi saya dengan mengungkapkan permasalahan penjenengan ke saya, terus itu bagaimana perasaan Bu Trisni? Alhamdulillah Bu, saya luar biasa plong seperti itu Bu. Oke. Terus rencana ke depannya Bu Trisni bagaimana? Saya tetap berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan, juga orang tua, wali murid anak inklusi, juga orang tua kelas 1 yang lainnya juga Bu. Kita sama-sama untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang diminati semua, siapapun yang minat, dan juga sekolah yang tidak membeda-bedakan seperti itu. Dan sudah lega? Sangat tegas sekali ketemu Bu Fitri hari ini. Oke. Luar biasa Bu Fitri, terima kasih loh Bu Oke. Fitri. Sama-sama Bu Trisni. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Sita. Iya, wah saya tadi melihat luar biasa sekali coachingnya, sangat menarik. Gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu Bu Fitri, bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Trisni? Saya merasa senang sekali karena bisa menggali potensi dari Bu Trisni untuk menyelesaikan masalahnya. Oh begitu. Baik Bu Fitri. Jadi saya rasa kompetensi yang diharapkan juga sudah tercapai nggih. Nah, sekarang Bu Fitri merujuk dari indikator ketercapaian dari yang panjenengan kembangkan itu, selama coaching apa yang sudah panjenengan lakukan? Saya sudah memberi Bu Trisni tentang coach tadi. Iya. Prinsip dari coach tadi sudah muncul dari Bu Sudah Trisni dilaksanakan. ya.
saya juga sudah hadir penuh, Ya. juga pertanyaan berbobot saya sudah lakukan, saya juga mendengarkan aktif, begitu. Di alur tirta juga sudah saya lakukan tujuan, identifikasi, rencana ke depan, tanggung jawab yang akan dilakukan Putri di sini. Mungkin itu. Nggih, luar biasa nggih ya Bu Fitri. Saya kira sudah lengkap tadi. Saya juga melihat panjenengan sudah fokus, sudah Ya. mendengarkan dengan aktif nggih. Ya. Alur tirtanya juga sudah kelihatan. Baik Bu Fitri, mohon izin saya ingin menyampaikan hasil observasi tadi nggih. Iya. Mohon maaf nggih saya sampaikan. Jadi saya merasa secara keseluruhan proses pelaksanaan coaching tadi sudah bagus, sudah baik. Jadi percakapannya juga sudah menggunakan alur tirta dan alur tirtanya sudah runtut tadi ya. Jadi panjenengan tadi sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi permasalahannya, yang identifikasinya juga sudah diarahkan dengan baik. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah panjenengan arahkan. Panjenengan juga sudah memancing beliau Bu Trisni, sudah memancing Bu Trisni untuk berkomitmen dalam rencana aksi, dan rencana aksinya dilaksanakan dengan tanggung jawab. Luar biasa itu. Kemudian secara keseluruhan sudah sangat bagus ini. Panjenengan juga sudah hadir secara penuh, kemudian sudah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, yang akhirnya panjenengan juga sudah berhasil menggali ide-ide Bu Trisni untuk menyelesaikan permasalahannya yang anak ABK tadi ya Bu. Luar biasa gitu. Jadi sudah bagus Bu. Jadi hasil observasi saya sudah bagus, observasinya sudah bagus, coaching yang panjenengan lakukan. Nah, selanjutnya ini saya ingin menanyakan Bu Fitri, apakah ada kompetensi lain lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Iya Bu Sita, Oke. mungkin di lain lagi, di lain Ya. kesempatan lagi saya ingin merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Hmm. agar coach saya Oke. bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ia miliki sehingga bisa terwujud yang ia inginkan. Luar Ada. biasa gitu. Berarti panjenengan ini ya ingin, kompetensi yang dikembangkan adalah ingin merumuskan pertanyaan-pertanyaan lagi yang berbobot ya. Jadi bisa lebih maksimal lagi Iya. dalam menggali potensinya kita. coaching. Ya. Baik Fitri, luar biasa. Semoga kompetensi yang diharapkan itu tercapai. Semoga lancar ke depannya untuk Bu Fitri dan semakin menjadi coach yang luar biasa. Iya, Begitu terima ya, Bu kasih Bu Fitri. Sita. Terima